Hai, perkenalkan nama saya Sakin Zuhradin. Saya merupakan guru SMA Negeri 4 Surabaya dan telah mengabdi selama 6 tahun. Saat ini saya mengajar mata pelajaran ekonomi pada fase F, yaitu kelas 11 dan 12. SMA Negeri 4 Surabaya menggunakan kurikulum Merdeka dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam kegiatan pembelajaran. Kondisi lingkungan belajar kami cukup beragam dan dinamis. Peserta didik di sini berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun budaya. Mereka umumnya memiliki semangat belajar tinggi dan keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan, baik di dalam kelas maupun ekstrakurikuler. SMA Negeri 4 Surabaya dikenal sebagai sekolah dengan berbagai prestasi akademik dan non-akademiknya. Di sekolah ini, kami menerapkan budaya positif yang berfokus pada kolaborasi, kedisiplinan, dan inklusi. Antara lain, pojok welcome yang menyambut kehadiran peserta didik setiap pagi dengan senyum salam sapa, doa sebelum dan sesudah pembelajaran yang dipandu dari sentral, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan hormat bendera, memakai sepatu bebas di hari Rabu sebagai bentuk kebebasan berekspresi peserta didik, piket tatip untuk mendisiplinkan peserta didik. Setiap hari Jumat pagi peserta didik Muslim membaca Yasin bersama yang dipandu dari sentral, sementara peserta didik yang beragama lain melaksanakan doa pagi dan pujian yang dipimpin oleh peserta didik beragama Kristen dan Katolik secara bergantian. Melalui budaya positif yang telah kami giatkan, SMA Negeri 4 Surabaya tidak hanya mencetak peserta didik berprestasi, tetapi juga individu yang berkarakter kuat, siap menghadapi tantangan di masa depan. Tidak hanya itu, aspek sosial emosional juga menjadi perhatian. Karena saya ingin memastikan bahwa peserta didik merasa nyaman dan didukung dalam proses pembelajaran mereka, terutama saat menghadapi tekanan akademis dan kehidupan remaja. Tidak semua peserta didik merasa bahwa materi ekonomi itu menarik, terutama bagi mereka yang tidak berencana untuk menekuni bidang ekonomi di masa depan. Sehingga, menjaga motivasi mereka untuk terus belajar menjadi tantangan bagi saya. Apalagi jika konsep ekonomi jauh dari kehidupan mereka sehari-hari. Sebagai seorang guru, motivasi utama saya adalah memastikan bahwa setiap peserta didik tidak hanya berkembang secara akademis, tetapi juga memiliki keseimbangan sosial dan emosional yang baik. Saya percaya bahwa pendidikan bukan hanya soal pencapaian nilai, melainkan juga tentang membentuk karakter dan kemandirian. Filosofi mengajar saya mengedepankan pendekatan kolaboratif dan inklusif, mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, bekerja sama, dan mengembangkan empati. Melalui pembelajaran ekonomi, saya membekali mereka dengan keterampilan hidup, membantu mereka memahami dunia dan memastikan mereka merasa didukung, didengar, serta dihargai untuk tumbuh percaya diri menghadapi tantangan. Dalam mengajar, saya menggunakan metode pembelajaran discovery learning dengan pendekatan sosial emosional. Dalam metode ini, peserta didik akan berperan aktif menemukan pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi. Kami bekerja sama, berdiskusi, dan berbagi ide untuk memahami materi dengan lebih mendalam. Dengan pendekatan sosial emosional, kita juga akan memperkuat empati dan kerjasama, sehingga tidak hanya belajar, tetapi juga membangun hubungan yang positif. Saya menggunakan teknologi seperti platform pembelajaran digital Quizizz dan Kahoot untuk diskusi interaktif dan penilaian yang menyenangkan. Dalam pembelajaran, saya memastikan setiap peserta didik merasa tertantang dan berkembang secara optimal. Hal ini menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan relevan. Saya menciptakan lingkungan kelas inklusif dengan membangun hubungan positif, mengenal kebutuhan peserta didik, dan menegakkan disiplin secara dialogis. Partisipasi aktif didorong melalui tanya jawab terbuka, diskusi kelompok, dan ruang bagi peserta didik untuk berpendapat. Saya memastikan setiap peserta didik merasa dihargai dan didukung dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap mengikuti pembelajaran dengan Bu Sakin ya? Siap. Ada yang tidak hadir pada pertemuan hari ini? Justina sakit. Pada pertemuan sebelumnya, Bu Sakin sempat bahas tentang pendapatan nasional. Ada yang masih ingat apa itu pendapatan nasional? Jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota. Jadi, pendapatan nasional itu bukan merupakan pendapatannya negara, melainkan pendapatannya seluruh warga negara yang tinggal di negara tersebut. Sebelum Bu Sakin masuk materi, saya ada pertanyaan nih.
Kesenjangan itu apa sih? Menurut saya, keadaan di mana terjadi kesenjangan, ketimpangan, ataupun ketidaksamaan akses untuk memanfaatkan sumber daya yang terjadi dalam satu masyarakat. Betul, intinya ketidaksamaan. Sebelum ke pengertiannya, Bu Sakin ada gambar. Ini disebut rumah tengah kota. Antara gambar 1 dan gambar 2, ada yang bisa menyebutkan perbedaannya? Perbedaannya untuk gambar 1 itu distribusi kekayaannya lebih merata. Sedangkan yang gambar kedua itu ada ketimpangan. Jadi kesenjangan ekonomi itu disebut juga ketimpangan, sama dengan yang disampaikan oleh Tama tadi. Adalah kondisi tidak seimbang yang terjadi di masyarakat di mana aspek ekonomi dapat terlihat dari tidak seimbangnya pendapatan masyarakat. Dari hasil diskusi kita tadi, yang dapat kita simpulkan adalah kesenjangan ekonomi itu disebabkan oleh faktor seperti akses pendidikan yang tidak merata, distribusi kekayaan yang timpang, dan kebijakan pemerintah yang kurang mendukung pemerataan. Dampaknya, banyak masyarakat miskin yang kesulitan mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Jangan lupa nanti di rumah belajar lagi tentang kesenjangan ekonomi, karena di pertemuan berikutnya akan Bu Sakin lanjutkan asesmen formatif. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendukung perkembangan sosial emosional peserta didik dengan selalu membuka ruang bagi mereka untuk berbagi perasaan. Ketika ada konflik, saya fasilitasi diskusi yang mendorong empati dan pemahaman antar peserta didik. Dukungan emosional diberikan dengan mendengarkan mereka dan membantu mereka mengelola stres atau tekanan akademis. Menurut saya, pelajaran ekonomi yang diajari Bu Sakin ini sangat seru, menarik, dan yang paling penting adalah mudah dipahami. Belajar sama Bu Sakin itu seru banget karena Bu Sakin itu penjelasannya itu rinci dan gampang banget dimengerti. Selalu memberikan sesi tanya jawab di akhir materi. Menurut saya pribadi, ekonomi itu pelajaran yang susah, tapi nggak tahu kenapa diajari sama Bu Sakin tuh saya jadi paham. Selamat diajar Bu Sakin, ya asik orangnya, terus Evan. Dengan memberikan PowerPoint yang menarik dan ada beberapa game yang menurut saya itu sangat menarik untuk saya dalam pembelajaran ekonomi sendiri. Kalau ngajar juga menarik, bisa melalui game dan kelompok-kelompok. Jadi diajar Bu Sakin nggak perlu tegang-tegang. Saya sendiri senang ketika belajar dengan Bu Sakin karena Bu Sakin tidak pernah memberikan kami tekanan. Jadi setiap belajar dan mengerjakan tugas bersama Bu Sakin, kita nggak pernah merasa under pressure. I love Bu Sakin, terima kasih. Pendekatan pembelajaran yang saya terapkan menghasilkan pemahaman peserta didik menjadi lebih baik. Keterampilan sosialnya berkembang melalui kolaborasi, serta mereka kini mampu mengelola stres dan berempati. Lingkungan positif ini membantu mereka tumbuh sebagai pelajar dan individu yang lebih baik. Dampaknya, suasana kelas menjadi lebih positif dan inklusif. Peserta didik kini lebih termotivasi untuk belajar dan berpartisipasi aktif dalam diskusi. Dinamika belajar menjadi lebih interaktif, mereka saling mendukung, menghargai pendapat teman, serta menciptakan komunitas belajar yang solid dan produktif. Untuk sesama pendidik, ingatlah bahwa refleksi adalah kunci dalam proses belajar mengajar, selalu terbuka terhadap umpan balik dan berani berinovasi. Setiap peserta didik memiliki potensi unik. Tugas kita adalah menemukan cara untuk membangkitkan semangat mereka. Saya ingin mengajak rekan-rekan sejawat untuk berbagi praktik terbaik dalam mengajar. Setiap dari kita memiliki pengalaman dan strategi unik yang bisa saling melengkapi. Dengan berbagi, kita tidak hanya belajar satu sama lain, tetapi juga menguatkan komunitas pendidikan kita. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik dan mendukung pertumbuhan peserta didik. Bersama, kita bisa membuat dampak yang lebih besar.